Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ja'alal mu'minina ukhwatan fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah, sahabat seiman rahimani rahimakumullah. Bersyukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga kita masih mampu melaksanakan amalan ibadah di bulan Ramadan ini. Terutama kita masih mampu menggerakkan hati kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita untuk kebaikan. Itu adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in serta orang-orang salih yang senantiasa mengikuti risalah beliau sampai akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua termasuk di dalam golongan Allahumma amin. Ikhwani fillah, sahabat seiman, pemirsa FKM TV, hari ini kita hadir dengan suasana yang baru, yang biasanya ada penyampaian materi saja, tetapi pada kesempatan kali ini kita berusaha untuk mencarikan materi yang di seputar kaum muslimin itu sangat penting, tapi mereka masih ragu atau masih bingung dengan hal ini. Nah, insya Allah kita pada hari ini akan membuka dialog terkait dengan kupas tuntas terkait dengan zakat fitrah dan fidyah. Nah, pada kesempatan kali ini sudah bersama kita semuanya, sudah bersama kita Ustaz Tengku Azhar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Insyaallah nanti bersama beliau kita bersama-sama menguraikan dan berusaha untuk mengupas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kaum muslimin. Nanti coba kita dengarkan, coba kita perhatikan. Sekiranya sampai sekarang itu masih ada yang kita salah nggak gitu memahami tentang zakat fitrah dan fidyah. Tentu saja karena mungkin waktu juga membatasi. Langsung saja untuk pembukaan opening kita serahkan dulu, kita berikan kepada Ustaz Tengku Azhar untuk memaparkan definisi ataupun iftitah terkait dengan hal ini. Monggo Ustaz, tafadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar dan para pemirsa FKM TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dalam dialog interaktif membicarakan seputar zakat ya, ahkam atau hukum yang berkaitan dengan zakat fitrah dan juga fidyah yang selama ini banyak masih kita dapatkan ya kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, bahkan
penyimpangan mungkin dalam memahami zakatul fitri dan masalah fidyah ini. Sebelum kita masuk lebih dalam terhadap pembahasan zakat fitri dan fidyah ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan definisi dari zakat fitri dan fidyah. Jadi para ulama ketika menjelaskan tentang zakatul fitri adalah sebuah kewajibannya. Ini zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang dikaitkan dengan al-fitr. Ya, al-fitr ini adalah hari raya Idul Fitri. Makanya zakatul fitri gitu ya. Zakatul fitri artinya pelaksanaan zakatul fitri ya, itu adalah sebuah kewajiban yang dikaitkan dengan pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Artinya kewajiban zakatul fitri ini adalah kewajiban yang hanya dilaksanakan di bulan Ramadan ya, dan itu pun dikaitkan dengan waktu mau masuknya umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri. Ini namanya berkaitan dengan zakatul fitri berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatul fitri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatul fitri so'an min tamrin au so'an min syairin ya. Baik itu sungguh Rasulullah SAW telah mewajibkan zakatul fitri yang besarnya adalah satu sok kurma atau satu sok gandum ya, satu sok kurma atau satu sok gandum ya, baik itu alal hurri wal abdi, baik itu bagi orang yang merdeka maupun yang budak ya, ala dzakari wal unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, was-shaghiri wal kabir, baik itu yang masih kecil maupun yang sudah besar, sudah dewasa, semuanya terkena kewajiban untuk membayar zakatul fitri. Tujuannya apa kata Rasulullah? Tu'matan lil masakin ya, dalam rangka untuk memberi makan ya terhadap siapa? Orang-orang yang miskin ya. Dalam hadis yang lain disebutkan ughnuhum an tawafi hadal yaum, kata Rasulullah. Jadi tujuan disyariatkannya atau diwajibkannya zakatul fitri itu adalah kata Rasulullah SAW untuk mencegah agar orang-orang yang fuqara, orang-orang yang miskin tidak meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena hari raya Idul Fitri itu adalah hari raya di mana kaum muslimin berbahagia, bersenang ya. Nah, kalau kemudian orang-orang miskinnya malah justru pada hari itu minta-minta, berarti tujuan disyariatkannya hari raya Idul Fitri bagi kaum muslimin ini ada yang tidak didapatkan oleh kaum muslimin gitu ya. Artinya umat Islam yang fuqara, yang miskin ini mereka tidak merasa bahagia, mereka tidak merasa tidak merasa senang, bergembira pada hari. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki makanan, mereka tidak memiliki minuman, sehingga justru ketika umat Islam bergembira, ketika umat Islam bersenang-senang, berbahagia di hari raya Idul Fitri, justru mereka datang ke rumah-rumah, datang ke pasar-pasar, ke warung-warung meminta-mintalah. Ini dicegah supaya peristiwa ini, kejadian ini dicegah supaya tidak terjadi dengan cara apa? Dipenuhi dulu makan dan minum mereka dengan kapan? Sehari sebelum atau 2 hari sebelum dilaksanakannya hari Idul Fitri. Dengan apa? Diberikanlah kepada mereka zakatul fitri. Ini dia, ini daripada definisi zakatul fitri itu ya. Kemudian yang kedua fidyah ya. Di soal lebih lanjut kita akan bahas ya. Nah, sedangkan fidyah ini dalam bahasa artinya fidyah itu adalah pengganti atau tebusan ya. Maknanya adalah
sesuatu yang dibayar oleh seseorang untuk menebus dirinya karena dia tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dia tidak melaksanakan ibadah saum Ramadan. Lah, karena saum Ramadan ini kewajiban, sedangkan dia tidak melaksanakan saum Ramadan, maka kewajiban yang dia tidak laksanakan ini karena sesuatu yang syar'i, udzur yang syar'i yang akan kita bahas, itu ditebus dengan sesuatu, ya ditebus dengan sesuatu lah. Tebusan inilah yang dalam Islam kemudian disebut dengan fidyah. Ya, dalilnya nanti bisa dibuka dalam surat Al-Baqarah, ya, di dalam ayat 184 di mana Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, ya, hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan, ya, kata Allah, pamangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Lah, dalam ayat ini Allah mengatakan bagi yang sakit, bagi yang musafir, maka dia diwajibkan untuk mengganti, mengqadha puasa itu di hari-hari di luar Ramadan, ya. Adapun mereka yang berat untuk melaksanakannya, yang berat untuk melaksanakannya dan dia sudah tidak lagi mampu untuk melaksanakannya, maka kata Allah dia wajib menggantinya dengan cara apa? Menebus dengan membayar yang namanya fidyah, ya, fidyah. Ini dia disebut. Jadi fidyah itu adalah tebusan bagi orang yang tidak berpuasa secara syar'i, ya. Jadi dia tidak meninggalkan puasa Ramadannya itu karena udzur syar'i yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Siapa mereka? Ya, yang disepakati oleh jumhur ulama bahwa orang yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ini, yaitu mereka yang berat untuk melaksanakan saum Ramadan, maka diwajibkan kepada mereka untuk membayar fidyah. Itu ada dua kelompok saja yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah orang tua yang sudah renta, ya. Orang tua yang sudah sangat renta, yang umurnya sudah lanjut usia, yang dia tidak mampu, sudah tidak kuat lagi untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan, ya. Baik di bulan Ramadan itu maupun nanti di luar Ramadan udah nggak mampu karena dia sudah lanjut usia. Orang yang inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, maka dia wajib membayar apa? Fidyah dari hari-hari Ramadan yang dia tinggalkan. Yang kedua adalah orang yang sakit, yang secara medis tidak dimungkinkan dia akan sembuh kembali. Ya. Jadi sakitnya sudah sakit sakit yang sangat parah, sehingga kemudian menurut medis ini orang sudah tidak diharapkan kembali dia sembuh. Berarti kan sudah tidak ada kesempatan bagi dia untuk mengqadha, ya. Dan nggak mungkin karena dia sudah sakitnya parah dan nggak mungkin dia bisa mengqadha lah. Maka orang yang seperti inilah yang diwajibkan di dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk membayar fidyah. Ini maksudnya di fidyah, ya. Ya. Itu Nabi Sulaiman itu definisi terkait dengan zakat fitrah dan fidyah. Nah, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih berseliweran di pikiran kaum muslimin. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin ini di pandemi sekarang ini. Iya. Nah, ini apakah boleh zakat fitrah itu diberikan di awal? Kenapa kok pengen berawal? Nanti takutnya di akhir sudah nggak punya harta. Nah, itu apakah boleh menyikapi hal demikian? Iya, betul. Jazakumullah khairan. Berkaitan dengan kapan kewajiban untuk membayar zakat fitrah ini, ya. Di sini memang para ulama berbeda pendapat, ya. Pendapat yang pertama adalah waktu wajibnya zakat fitri itu, waktu wajib, ya. Jadi waktu yang diwajibkan dia mengeluarkan zakatul fitri itu adalah ketika terbenamnya matahari, ya, pada hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ya. Jadi ketika matahari terbenam, jadi berarti malam Idul Fitri itu, ya. Jadi kalau sudah matahari tanggal 30 Ramadan, ya, sudah terbenam,
maka disitulah hukum wajibnya membayar zakatul fitri. Artinya wajib ini bagaimana? Artinya kalau ada bayi yang lahir pada malam itu gitu ya, ada bayi yang lahir pada malam hari itu, berarti apa? Dia sudah terkena hukum kewajiban. Hukum wajib berarti apa? Walaupun dia baru lahir, tapi karena lahirnya itu di malam atau di waktu yang wajib, maka apa? Dia juga wajib untuk diwajibkan untuk dia membayar zakatul fitri, kan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Orang yang meninggal dunia, ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunianya itu pas malam atau pas waktu yang wajib, maka apa? Dia wajib dibayarkan apa? Zakatul fitri. Jadi ada orang misalnya sakit gitu ya, atau orang nggak sakit lah misalnya kan. Kemudian dia meninggal dunia habis sholat maghrib setelah apa? Setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan, maka apa? Dia dikenakan wajib untuk membayar zakatul fitri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waktu yang mustahab. Ya, waktu yang mustahab ini waktu yang disunahkan. Itu para ulama mengatakan adalah apa? Sehari atau 2 hari sebelum masuknya hari raya Idul Fitri. Ya, jadi kalau sekarang tanggal berapa dia? 29 lah ya. 29 30 Ramadan. 29 itu sehari atau 2 hari sebelum masuknya hari raya Idul Fitri. Nah, itu waktu yang mustahab. Dan ada waktu yang disebut dengan waktu ijaz, jadi waktu yang jaiz, waktu yang diperbolehkan. Dan ini adalah pendapatnya mazhab Hanafiyah, yaitu kapan? Dari awal Ramadan. Jadi ada dari awal Ramadannya. Jadi ketika masuknya bulan Ramadan, maka dia sudah boleh membayar zakatul fitri. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa boleh membayar zakat fitri itu sebelum masuknya, bahkan 2 tahun sebelum Ramadan boleh bayar. Lah, para ulama mengatakan pendapat satu dan pendapat kedua ini tidak ada. Yang tadi ya, pendapat yang ketiga dan keempat itu ya, boleh membayar zakat fitri 2 tahun sebelum Ramadan misalnya, dia jamak misalnya. Misalnya dia Ramadan tahun ini, dia sekalian Dia sekalian bayar untuk 2 tahun Ramadan yang akan datang. Lah, ini tidak ada dalilnya. Begitu juga pendapat yang mengatakan boleh membayar zakat fitri itu apa? Jadi kalau tadi kan berarti dia kan yang pendapat yang keempat ya. Itu kan berarti membayar zakat fitri sebelum masuknya bulan Ramadan. Maka jelas ini tidak ada dalilnya. Maka pendapat yang keempat ini dianggap para ulama ada pendapat yang batil gitu ya. Kemudian pendapat yang ketiga, mulai masuknya bulan Ramadan itu sudah membayar zakatul fitri itu diperbolehkan. Pendapat ini juga adalah pendapat yang lemah, meskipun ini ada pendapatnya para ulama. Lah, oleh sebab itu ketika kemarin muncul wacana ya untuk menyegerakan membayar zakat fitri, tetapi itu belum masuk bulan Ramadan, jelas ini pendapat yang salah, pendapat yang tidak bisa diterima ya. Lah, sebagai penggantinya seharusnya tidak perlu mengeluarkan zakat fitri, tapi anjurkan umat Islam untuk memperbanyak sedekah gitu loh. Memperbanyak infak ya. Jadi bukan kemudian menyegerakan zakat fitrinya, apalagi sebelum masuknya bulan Ramadan nih. Sebelum masuk bulan Ramadan, ayo segera bayar zakat fitri. Jelas pada zakat fitri itu kaitannya dengan Ramadan. Zakat fitri itu kaitannya dengan pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Maka kalau zakat fitri itu disegerakan membayarnya sebelum Ramadan, maka ini adalah sesuatu yang tidak sah ya. Maka seharusnya yang dianjurkan kepada umat Islam itu adalah mengeluarkan infak dan sedekah mereka. Ini yang harus diperhatikan. Jadi oleh sebab itu maka kalau kemudian kemarin membayarnya itu sejak awal Ramadan ya, sejak awal Ramadan dia sudah membayarkan zakat fitrahnya, karena ini memang menjadi ikhtilaf di kalangan, walaupun pendapat yang dianggap lemah kalau memang ini karena berkaitan dengan kondisi darurat ya. Misalnya umat Islam hari banyak yang tidak yang kondisi kelaparan ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, kemudian ada umat Islam yang menyegerakan membayar zakat, dan itu adalah waktu yang diperbolehkan gitu, waktu ini diperbolehkan, maka wallahu alam bisawab, maka ini masuk dalam tasamuh alal madahib ya. Kita bertoleransi terhadap karena ada pendapat yang membolehkan, tetapi jumhur ulama ya tetap
berpegang kepada asar Rasulullah SAW dan hadis Rasulullah dan asarnya para ulama yang sangat banyak, bahwa kewajiban membayar zakat fitri itu berkaitan dengan akan dilaksanakannya hari raya Idul Fitri, dan hikmahnya adalah untuk memberi makan kepada orang-orang miskin dan fuqara supaya tidak meminta-minta di hari raya Idul Adha. Khawatirnya umat Islam menyegerakan zakat fitri di awal Ramadan. Lah khawatirnya nanti di akhir Ramadan mereka sudah tidak punya apa-apa lagi gitu loh. Mereka sudah nggak punya apa-apa lagi, dan akhirnya ketika hari raya Idul Fitri mereka justru malah minta-minta lah. Jadi hilang hikmah daripada hilangnya hikmah dari disyariatkannya zakatul fitri. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Jadi oleh sebab itu saya lebih kalau untuk yang pandemi ini jangan zakat fitri gitu ya. Ya umat Islam sedekah gitu loh. Umat Islam keluarkan zakat malnya gitu ya. Zakat malnya misalnya ya kan zakat mal itu kan bisa dibelikan beras kan itu kan ya. Dia punya uang zakat mal misalnya berapa? 100 juta, sudah belikan beras, berikan. Adapun zakat fitrinya tetap di akhir Ramadan itu gitu loh, di malam waktu masuknya hari raya Idul Fitri atau 1 hari sebelum dilaksanakannya, supaya orang-orang miskin ini masih punya bekal gitu ya, punya bekal. Ini seperti itu, wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Tadi Ustaz menyinggung masalah bayi baru lahir. Iya. Bagaimana ceritanya kalau masih janin? Masih janin, ya. Itu gimana Ustaz? Ya. Berkaitan dengan janin yang yang masih dalam perut ya. Memang ikhtilaf di kalangan pendapat yang roji, sebelum janinnya itu keluar dari perut ya, dari perutnya seorang ibu ya, dan keluarnya itu tidak di waktu yang wajib ya. Maknanya kalau beliau misalnya lahirnya itu setelah dilaksanakannya hari raya Idul Fitri misalnya kan. Jadi orang sudah sholat, bayinya lahir, maka tidak ada kewajiban dia untuk dibayar zakat fitrahnya, zakatul fitrinya. Tapi kalau dia lahir sebelum dilaksanakannya sholat hari Idul Fitri, maka dia wajib untuk dibayarkan zakat. Tapi kalau dia masih dalam kandungan ibunya, maka tidak ada kewajiban dia untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Jadi janin yang masih berada dalam kandungan tidak terkena kewajiban untuk membayar zakatul fitri, seperti itu. Ya. Baik, itu ya sahabat seiman. Itu mungkin tadi masalah janin, mungkin banyak muslimin yang masih bertanya-tanya terkait dengan ini. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Bolehkah ketika satu keluarga itu menunaikan zakat fitrah langsung ke orang miskinnya gitu tanpa melewati amil? Ya. Itu gimana Ustaz? Apakah diperbolehkan? Apakah ada pendapat ulama berbeda? Oke, jazakumullah khairan. Memang pada aslinya kalau kita baca sejarah ya, zakat fitri itu ya dari orang yang muzaki gitu ya, langsung ke mustahik ya. Jadi seorang dari langsung person to person ya. Jadi ketemu langsung dengan orangnya, dan itu diperbolehkan ya. Dan itu memang kalau kita baca sejarah juga demikian ya. Artinya boleh seorang itu datang dengan membawa zakatnya, ketemu langsung dengan fakir miskin yang kemudian dia mengucapkan siqat, ini zakat fitri saya diberikan kepada, itu diperbolehkan. Dan itu sampai hari ini hukum itu juga tidak dimansuh. Artinya seorang yang mengeluarkan zakatul fitri, persentuhannya langsung ketemu dengan dengan calon penerima yaitu mustahik, maka itu diperbolehkan gitu kan ya. Lah adapun dengan amil ya, sebenarnya bukan amil itu ya. Karena kalau amil nih kayak FKM itu, Baitul Mal itu amil ya. Tapi kalau yang di masjid-masjid itu sebenarnya adalah panitia ya. Panitia pengumpul ya, panitia yang mengkoordinir zakatul fitri. Tujuannya adalah agar zakatul fitri ini tidak menumpuk pada beberapa orang miskin. Nah, ini tujuan dilaksanakannya adanya kepanitiaan zakatul fitri di masjid-masjid ini kan tujuannya adalah agar zakat fitri yang dikeluarkan oleh kaum muslimin itu tidak menumpuk pada orang-orang tertentu ya.
Kan bisa jadi kan begini ya. Orang miskin itu kan dalam Al-Quran Allah mengatakan ada yang mereka itu terang-terangan. Terang-terangan itu menampakkan diri dia kalau dia itu adalah miskin, sehingga dia minta-minta sebagainya. Tapi juga ada orang-orang miskin yang kata Allah Subhanahu wa taala mereka ini apa? Menjaga muruahnya, menjaga kehormatan diri dia. Dia nggak pernah minta-minta, dia nggak pernah keluar dari rumah ngemis-ngemis, nggak pernah. Sehingga yang tahu dia itu miskin atau tidak miskin itu kan tetangganya, atau kemudian pemerintahan yang ada di situ, atau orang-orang tertentu lah. Kadang-kadang kalau kita misalnya hanya melihat miskin itu pada orang-orang yang keluar dengan minta-minta, ngemis-ngemis, dan akhirnya semua orang ngasih ke dia, dan ternyata ada orang-orang miskin yang sebenarnya sangat membutuhkan, tapi karena dia ingin menjaga muruah dia, kepribadian dia, kehormatan dia, kemuliaan dia, dan dia tidak minta-minta, dan akhirnya dia lepas dari pengetahuan banyak para muzaki, sehingga dia tidak mendapatkan zakat. Lah ini akhirnya kan dikhawatirkan harta zakat itu numpuk pada orang-orang yang menampakkan kemiskinannya, sehingga orang-orang yang tidak terlihat kemiskinannya akhirnya apa? Terlewatkan dari makanya dibutuhkanlah amil panitia penerimaan zakat, supaya apa? Supaya tidak terlewatkan, supaya apa? Panitia ini dia bukan hanya sekedar mengumpulkan menerima, tapi dia juga menzoom ya. Zoom itu kalau dia masjid, jadi takmir masjid itu sudah punya pandangan, sudah punya zoom ya. Ini orang-orang yang selama ini saya tahu kan itu kan ya. Ini orang-orang yang membutuhkan kan itu kan. Ya, walaupun dia mungkin punya rumah ya. Sekarang apalagi sekarang ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, rumahnya besar tapi nggak punya pekerjaan. Oh ya, nggak makan. Itu ada sekarang itu ya. Saya menemukan dalam kondisi sekarang ini, bahkan tinggal di perumahan. Ya, seakan-akan dia punya rumah besar gitu kan ya. Tapi ternyata apa? Nggak ada makanan di rumahnya. Kenapa? Dia nggak di PHK, ya. Dia nggak punya pekerjaan. Lah ini kan seperti itulah. Ini kan kadang-kadang lolos sensor ya. Lolos sensor tuh nggak terlihat karena dia mungkin nggak minta-minta gitu lah. Makanya dibutuhkanlah amil panitia ini, tujuannya apa? Untuk mengkoordinir ya pembagian zakat. Tetapi pada faktanya juga saya menemukan ya, dalam beberapa kasus ternyata banyak panitia-panitia zakat fitrah ini tidak memahami prosedur syar'i berkaitan dengan tata cara dan tata laksana daripada zakatul fitri. Buktinya apa? Saya temukan dari beberapa kasus yang saya temukan di masyarakat, itu ternyata zakat fitri itu, jadi setelah panitia itu mengumpulkan zakat fitri dari sekian banyak beras itu ya, kemudian dan dari jenis berbagai macam beras kan, karena kan kewajiban orang membayar zakat fitri itu kan sesuai dengan beras yang ia konsumsi. Walaupun kalau dia membayar yang lebih utama, lebih baik dari beras itu lebih afdol gitu kan ya. Kemudian beras itu diaduk mungkin ya, mau dicampur. Kemudian apa? Dimasukkan ke dalam plastik kresek yang jumlahnya mungkin 2,5 kilo mungkin gitu ya. Kemudian apa? Dibagi ulang kepada masyarakat yang ada di sekitar masjid. Jadi yang kaya dapat, yang miskin juga dapat. Lah ini jelas adalah penyimpangan. Ini jelas adalah kesalahan besar ya. Kenapa? Karena orang yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitriyah ini, bagi para pemirsa yang berada di rumah, termasuk para takmir masjid mungkin yang menyaksikan ini, Rasulullah mengatakan mustahik zakat fitriyah tu'matan lil fuqara wal masakin ya, untuk memberi makan orang fakir dan miskin. Jadi mustahiknya zakat fitri itu fakir dan miskin, bukan kemudian masjid yo dapat ya. Kemudian apalagi bahkan kadang-kadang pernah di Sumatera itu kepala KUA ya dapat. Lah ini jelas ini penyimpangan, ini kesalahan fatal gitu ya. Ini tidak berhak, termasuk yang namanya panitia zakat. Lah kalau panitia zakat fitrinya tuh orang-orang kaya, orang-orang mampu, maka dia juga nggak berhak mendapatkan zakatul fitri gitu loh. Kecuali kalau kemudian panitia zakatnya ada yang miskin. Ya panitia zakatnya orang yang nggak mampu, dia diberi. Tapi kalau panitia zakatnya
Orang-orang kaya, orang-orang mampu, kemudian dia mengambil dengan alasan saya ambil, enggak ya. Karena dia bukan ambil, dia panitia zakat. Jadi kami tegaskan kembali bahwa amil zakat fitri yang hari ini berada di masjid-masjid itu tidak bisa disebut sebagai amil. Karena dia kerjanya cuma sehari 2 hari. Ya. Maka yang tepat mereka ini adalah panitia. Lah kalau panitia zakat, dia tidak punya hak untuk mengambil bagian daripada zakatul fitri, kecuali kalau panitia zakatnya termasuk fuqara dan masakin. Nah, ya ini syaratnya ya. Jadi jangan sampai panitia mengkorupsi zakatul fitri, apalagi sampai mengambil yang bukan hak dia. Ini akan menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada para pemirsa yang menyaksikan kajian pada kali ini, ya kalau nanti menjadi panitia, ingatkan kepada takmir panitia yang hadir bahwa panitia tidak punya hak mendapatkan bagian ya. Jangan kemudian kan ambil zakat kan punya hak 1/8, itu kalau zakat mal ya. Itu kalau zakat mal. Anda punya hak itu pun kalau Anda adalah amil yang memang tugasnya setiap bulannya, setiap harinya, tugas Anda seperti di Basnas atau di lembaga amil zakat ya. Tapi kalau cuman panitia zakat fitri, zakat mal misalnya cuman sehari tok di masjid nerima zakat mal, kemudian diambil, kami panitia dapat 1/8, ini jelas. Kenapa? Karena makna amil itu tidak sebagaimana panitia. Amil itu kerja dia setiap harinya adalah ngurusi apa? Zakat ya. Lah kalau kerjanya cuman sehari tok, ini namanya panitia gitu ya. Jazakumullah khairan ya. Itu sobat FKM, jadi beda ya antara panitia zakat fitrah dan amil zakat. Amil zakat itu pekerjaan, tapi kalau panitia zakat fitrah itu cuma sebagai panitia gitu. Iya. Jadi ini ada lagi Ustaz. Jadi kalau puasa itu kalau tidak melaksanakan harus mengganti. Nah kalau ini zakat fitrah, kira-kira kalau tahun lalu lupa tidak membayarkan padahal dia mampu, apakah harus mengqadha di tahun ini Ustaz? Iya. Jadi tidak ada pengkodoan zakatul fitri. Yang jelas Rasulullah mengatakan faman addaha, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri itu setelah sebelum ya qabla khurujin nas ila shalah, sebelum keluarnya manusia ke tempat sholat ya. Jadi kalau dia mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum dilaksanakan, maka itu disebut dengan zakatul fitri. Tapi kalau kemudian dia keluarkan setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa ya, sedekah biasa, sehingga dia tidak lagi mendapatkan itu sebagai zakat. Lantas bagaimana hukumnya? Ya dia berdosa. Kecuali kalau dia memang kelupaan ya, dia lupa, kemudian dia betul-betul nggak ingat, lah itu semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Tapi kalau dia sengaja ya, apalagi panitia ini penting ya. Panitia ini, kalau panitia itu dengan sengaja menyampaikan zakat fitri kepada mustahiknya setelah sholat Idul Fitri, maka panitia zakat fitrinya juga berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada panitia zakatul fitri ya, sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri itu seluruh zakat fitri itu sudah bersih dari masjid ya. Dan Anda sudah menyampaikan semuanya kepada siapa? Mustahik. Kecuali beras yang Anda tahan, kenapa? Mustahiknya mungkin lagi di luar kota dan sebagainya misalnya, atau mustahiknya belum ditemukan ya. Tapi juga harus disampaikan, ditemui orangnya kan. Kalau tidak ya sudah, berikan ke tempat yang lain. Jangan beras zakat fitri ditahan di masjid sampai berapa kilo, bahkan sampai berapa kuintal. Untuk apa? Untuk biaya pembangunan masjid ya. Ini jelas penyalahgunaan daripada zakatul fitri gitu ya. Jadi tidak ada qadha dalam zakatul fitri gitu ya. Nanti kalau disengaja dosa, kalau lupa insya Allah diampuni. Semoga Allah mengampuninya ya, seperti itu ya. Ada satu pertanyaan terakhir. Ya. Jadi kalau di dalam Ramadan puasa itu ada statement masyarakat itu kalau nggak zakat puasa nggak sempurna. Nah itu gimana Ustaz menanggapi statement itu? Ya memang seperti itu. Karena apa? Karena zakatul fitri ini kan kewajiban lain di bulan Ramadan.
Jadi kan di bulan Ramadan itu, jadi di bulan Jadi bulan Ramadan itu selain Allah mewajibkan kepada kita saum Ramadan, kita juga diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan. Jadi itu sama-sama kewajiban. Nah kalau kemudian puasanya yes, zakatnya no, berarti kan sama saja dia tidak menyempurnakan apalagi Rasulullah mengatakan bahwa pelaksanaan zakatul fitrina sebagai tuhroh untuk mensucikan orang yang berpuasa, ya. Jadi itu dalam rangka membersihkan dosa-dosa dia. Jadi kalau dia kemudian berpuasa Ramadan, kemudian dia tinggalkan zakat fitrinya, berarti dia masih berbuat dosa, ya. Artinya Ramadannya sama saja. Artinya Ramadannya sah atau tidak? Ramadannya tetap sah. Tetapi telah hilang kesempurnaan Ramadannya. Kenapa? Karena dia masih melakukan perbuatan dosa besar. Apa dosa besarnya? Tidak membayar zakatul fitri. Padahal dia mampu, dengan syarat mampu, ya. Kalau dia tidak mampu, ya berarti dia tidak muzaki, tapi dia mustahik yang harus diberi zakatul fitri, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sobat FKM, tadi pembahasan terkait dengan zakat fitrah. Insya Allah semoga dapat membuka wawasan kita. Yang mungkin masih bertanya-tanya tentang pertanyaan yang saya sampaikan tadi sudah terjawab semuanya. Insya Allah sudah gamblang sekali. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan seluk-beluk fidyah. Ini masih banyak sekali. Terutama para dai itu sering ditanya, Ustaz. Termasuk saya juga sering ditanya tentang fidyah. Nah, yang paling sering ditanyakan itu terkait bagaimana hukum fidyah ibu yang menyusui dan hamil. Ini banyak sekali, Ustaz, pertanyaan. Nah, nanti coba dipaparkan yang sejelas-jelasnya, Ustaz, biar masyarakat itu terbuka wawasannya. Ya, jazakumullah khairan. Jadi tadi sudah kita sebutkan di awal, bahwa para ulama sepakat, ya, jumhur sepakat bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berat untuk melaksanakan saum Ramadan dan kemudian Allah mengatakan dia diwajibkan untuk membayar fidyah, itu adalah dua jenis golongan manusia saja. Yang pertama adalah orang yang sudah tua renta, ya. Yang kemudian yang kedua adalah mereka yang sakit, yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhan daripada sakitnya. Adapun wanita hamil dan menyusui, ini adalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama, ya. Jadi para ulama ada yang berpendapat wanita yang hamil dan menyusui, ya, apakah dia takut karena dirinya atau takut karena anaknya? Ya sudah, dia pendapat yang pertama mengatakan dia wajib mengqadha puasa Ramadan dan wajib membayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Yang pendapat yang kedua, dia wajib membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Yang ketiga, dia wajib mengqadha saja dan tidak wajib untuk membayar fidyah. Pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama adalah pendapat yang ketiga, yaitu bahwa seorang wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, ya, wanita yang hamil atau menyusui, maka apakah dia kalau berpuasa itu takut, ya? Sebenarnya kan orang hamil itu kan sebenarnya bisa juga berpuasa, kan gitu kan. Tetapi karena mungkin kalau saya berpuasa nanti janin saya seperti ini misalnya, atau ibu yang menyusui misalnya, kalau saya ini berpuasa, air susu saya akan berkurang dan ini akan mempengaruhi perkembangan anaknya misalnya, kan gitu. Ini kan artinya apakah itu karena takut dirinya atau anaknya? Maka yang diwajibkan pada dirinya hanya mengqadha puasa Ramadan saja. Jadi mengqadhanya di waktu-waktu yang lain, ya. Jadi dia di waktu-waktu lain dia mengqadhanya, tidak ada kewajiban dia untuk membayar fidyah. Jadi cukup dia mengqadha puasa Ramadan saja, ya, tanpa membayar fidyah. Ini pendapat yang disepakati oleh para ulama, dan itu pendapat yang diperintahkan juga oleh. Kenapa? Karena aslinya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui tidak masuk dalam dalam orang yang diwajibkan untuk membayar fidyah, gitu loh. Berarti kan dia kembali ke hukum asal siapa? Orang yang sakit, gitu loh.
Jadi para ulama memasukkan, mengkategorikan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu masuk dalam ayat yang sebelumnya, apa itu? Wa alal faman kana minkum maridun. Ya. Jadi wanita hamil dan wanita menyusui itu masuk dalam bab sakit. Ya, kalau orang sakit apa kata Allah? Ya tadi itu fa'iddatum min ayyamin ukhra, dia menggantinya, mengqadanya di hari yang lain gitu loh. Ini berkaitan dengan fidyah wanita hamil dan wanita menyusui. Maka kewajiban dia hanya membayar apa? Hanya mengqadha saja ya, tidak apalagi qadha dan bayar fidyah. Itu lebih kasihan gitu kan ya. Walaupun ada ulama yang berpendapat demikian, tapi apa? Pendapat ini dianggap oleh para ulama adalah pendapat yang lemah gitu ya. Jadi ini ya. Tapi kaum muslimin itu terutama ibu-ibu itu, itu kebanyakannya mikirnya gini, bayar fidyah aja boleh. Akhirnya mereka berpikiran nggak mau puasa, tapi justru fidyah. Lah ini yang harus kita luruskan. Jadi kepada ibu-ibu yang menyaksikan hari ini, ya, yang menyaksikan kajian hari ini, ketahuilah bahwa kita dalam beramal itu jangan mengikuti hawa nafsu kita, gitu kan ya. Kita jangan mengikuti wah aku pilih ini misalnya gitu kan ya. Tapi kita beramal itu berdasarkan kepada kepada dalil ya, kepada syar'i ya, supaya kita tidak beramal dengan dengan mencari-cari sesuatu yang yang sesuai dengan hawa nafsu kita gitu kan ya. Yang ada yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Jadi tadi sudah kita jelaskan bahwa orang yang disepakati oleh para ulama membayar fidyah itu hanya 2 kelompok saja. Adapun wanita hamil dia dikategorikan dia dikategorikan masuk ke dalam orang-orang yang sakit, kecuali sang ibu ini mungkin kalau dia menyusui dan hamil dan dia kemungkinan besar udah nggak mampu untuk untuk puasa Ramadan lagi misalnya, karena mungkin karena dia setelah melahirkan itu mungkin dia sakit, yang sakitnya itu mungkin beda lagi ya. Maka di situ dia, tapi kalau dia yakin ya bahwa dia itu bisa bisa mengqadanya di luar Ramadan, maka kewajiban dia hanya sekedar membayar kewajiban dia hanya mengqadha puasa di bulan di hari-hari yang lahir di luar bulan Ramadan tanpa membayar fidyah. Ini pendapat yang rajih di kalangan para ulama seperti itu ya. Sobat FKM, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Jadi masih banyak yang bingung terkait dengan takaran atau ukuran membayar fidyah. Nah, kalau seandainya itu dijadikan makanan, jadi kebanyakan itu dijadikan makanan jam saji. Nah, terus itu nanti diberikannya sehari sekali atau sehari 3 kali. Nah, itu Ustaz. Jazakumullah khairan. Para ulama mengatakan bahwa memberi makan it'amu masakin itu it'amu miskin ya. Dan fidyatun ta'amu miskin itu adalah sekali makan. Jadi sekali makan tapi dikenyangkan gitu kan ya. Jadi makan dipanggil orang gitu ya. Karena dulu ada seorang sahabat yang beliau tidak mampu untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan ya, karena sudah tua gitu. Maka beliau mengumpulkan 30 orang miskin ya, 30 orang miskin dikumpulkan di akhir bulan Ramadan ya. Di akhir bulan Ramadan beliau kumpulkan, jadi malam hari raya Idul Fitri gitu ya. Beliau kumpulkan di rumahnya dan beliau masak makanan sarit, roti dengan daging gitu ya mungkin ya. Dia masak, kemudian 30 orang ini dia kasih makan, dia suruh makan sampai kenyang dan puas ya, pokoknya sampai kenyang sak kenyang semua ya. Nah dari sini berarti menunjukkan cukup sekali ta'amu miskin itu maksudnya sekali makan saja gitu ya. Jadi sekali makan tapi kenyang ya. Sekali makan tuh ya dengan jangan kasih beras tok misalnya ya, atau kasih nasi saja. Jadi nasi ya sak lauknya gitu ya. Dan itu diberikan kapan? Di akhir daripada bulan Ramadan atau setelah selesai bulan Ramadan. Jadi nggak boleh ya, misalnya fidyah itu dibayar di awal Ramadan ya, misalnya di awal Ramadan. Misalnya begini ya, ada orang yang sudah nggak mampu untuk berpuasa, akhirnya dia bayar fidyah di awal Ramadan. Lah ini padahal dia kewajiban kan belum kena, tapi dia sudah bayar tebusan dulu. Lah ini tidak diperbolehkan. Jadi
Pembayaran fidyah itu adalah di akhir bulan Ramadannya, di malam hari raya Idul Fitri atau setelah keluar daripada bulan Ramadan. Itu pembayaran daripada apa? Fidyah itu membayar dengan memberi makan kepada orang miskin satu harinya satu orang miskin gitu ya. Jadi kalau dia 30 hari berarti 30 orang miskin ya. Karena kalau kita ngasih makan satu orang miskin ya, kemudian dikodok 30 hari, wah ini perutnya nggak muat kan itu kan ya. Nah, jadi 30 orang miskin dicari ya. Lah hari ini mungkin sulit ya, maka akhirnya apa? Sebagian ulama kemudian apa? Memberi diganti ya. Jadi boleh diganti dengan makanan pokok ya. Makanan pokoknya berapa? Sebesar 1 mud ya. 1 mud ini mud itu 1/4 sok ya. Jadi kalau sekarang 1 sok itu, kalau zakat fitri sekarang ya, 1 sok zakat fitri itu beras itu 3 kilo, berarti 1/4-nya, berarti sekitar 0,75. Makanya tapi saya juga belum mendapatkan secara pasti ya apa yang diputuskan oleh Kemenak ya dan MUI yang menetapkan besarnya fidyah itu adalah 1,5 kilo beras ya. Padahal kalau kita kaji secara fikihnya 1 mud itu ya sekitar 0,6 kilogram. Atau paling tidak tadi kalau 3 kilo, kalau sekarang 1 sok itu kan untuk zakat fitri ya. Zakat fitri itu 3 kilo ya, sekitar 3 kilo. Berarti kan 1/4-nya kan berarti kan sekitar 0,75. Jadi berapa? Jadi 7 berapa itu? 1/2 kilo, berarti 7 berapa? Enggak sampai 1 kilo kan per harinya. Jadi 0,75 kilogram. Ya, itu dikalikan berapa? Berarti kan kalau dia 10 hari berarti kan 7,5 kilo gitu kan ya. Berarti 30 harinya ya sekitar berapa? Berarti sekitar 21 kilo gitu ya. Jadi ini penting ya. Walaupun kalau di Indonesia itu sudah disepakati fidyah itu adalah 1,5 kilo. Tapi beberapa buku fikih yang saya baca itu mud itu 1/4-nya sok ya. Jadi ada yang mengatakan 0,6 kilogram dan ada yang mengatakan ya sekitar 0,75 kilogram. Jadi kok sampai 1,5 kilogram berarti kan 30 hari kan 45 kilo ya. Mungkin terlalu besar gitu ya. Tapi itu yang disepakati di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan apa? Dengan fidyah tadi ya, memberi makan kepada orang. Para ulama juga mengatakan, ini pendapatnya para ulama, ketika kita membayar fidyah dengan membayar pakai beras gitu ya, itu jangan beras saja, ya. Tapi apa? Juga diberi apa? Lauknya, ya. Ya sekali jadi nganter beras fidyah, sekalian dibawakan mie ya, super mie misalnya, atau dibelikan apa? Telur ayam ya, atau dibelikan ayam ha. Supaya apa? Sempurna kalimat to'am itu ya. Jadi supaya apa? Terpenuhi makna it'am, memberi makan ya. Memberi makan itu kan orang nggak hanya sekedar diberi beras tok gitu kan ya. Karena kalau dia dikasih beras dimasak nggak ada lauknya juga. Makanya para ulama mengatakan supaya sempurna, ini bagi ibu, bapak-bapak yang hadir yang melihat nyas ini. Jadi kalau nanti kita ingin membayar fidyah, beri dia beras sekaligus apa? Lauknya ya. Beri lauknya supaya apa? Supaya terpenuhi apa? Makna it'am, memberi makan ya. Karena kalau kita memberikan makan kan nggak hanya nasi saja kan, tapi di situ ada apa? Lauknya atau sayurnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya. Ya. Kemudian terkait dengan waktu pembayaran fidyah. Ya. Tadi kan dijelaskan ketika para sahabat tuh mengundang 30 orang miskin di akhir bulan Ramadan. Ya. Nah, bagaimana ketika ada orang tua itu jelas gak bisa puasa. Membayar fidyahnya urut dari tanggal 1 sampai 30. Iya. 1. Iya. Gimana Ustaz? Boleh. Jadi setiap misalnya malamnya, misalnya dia hari ini misalnya ya, dia hari ini tidak berpuasa nih kan karena dia, maka malamnya dia langsung bayar. Dia panggil orang miskin misalnya, tukang becak kayak siapa misalnya, langsung dia kasih apa? Makan pada malam itu juga, dia beri nasinya, kemudian dia kasih sahur, maka itu diperbolehkan. Jadi boleh setiap malam. Jadi Ramadannya dulu lewatkan baru malamnya gitu ya. Jadi dia tidak boleh jangan fidyahnya dulu baru Ramadannya, tidak boleh. Karena apa? Karena yang dia tebus itu kan Ramadan dia. Lah sekarang dia belum Ramadan
belum berpuasa dia sudah nebus. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau dia membayarnya adalah apa? Ini Ramadan, puasanya malamnya dia bayar fidyahnya. Besok dia besok puasa malamnya, itu maka itu diperbolehkan seperti itu ya. Jadi berkaitan dengan, atau dia kumpulkan di akhir Ramadan atau nanti setelah selesainya hari hari raya atau setelah selesainya hari bulan Ramadan seperti itu ya. Kalau masalah makanan tadi iya. Antum sampaikan harus sampai kenyang. Iya. Nah, ada yang di masyarakat di kaum muslimin itu bayar fidyah itu seperti hal yang kita makan hari itu. Nah, itu gimana tuh? Apakah harus kita lebih banyakin lagi nasinya dan lauknya, atau memang harus seperti yang kita lakukan hari itu kita makan hari itu? Ya, kenyang itu maksudnya begini ya, kenyang itu ya standar kita makan gitu. Hanya kalau kita berikan itu bahwa itu sudah standar orang makan itu udah kenyang gitu ya. Jangan kemudian apa? Kita panggil orang miskin cuman kita kasih apa nasi kucing misalnya gitu kan ya. Lah itu kan jelas tidak standar gitu ya. Artinya kenyang di sini maksudnya kenyang sesuai dengan standar manusia lah. Kalau makan seperti itu sudah layak bahwa dia akan kenyang ya. Hanya di situ kita sediakan nasinya, ada lauknya, ada sayurnya kan gitu kan ya. Jelas itu seperti itu ya. Maka kalau dia makan itu, insya Allah dia kenyang lah. Itu makanya it'am ya. Tapi kalau cuma kita berikan satu bungkus nasi kucing ya, itu jelas nggak kenyang gitu kan ya, tidak kenyang. Apalagi dia orang miskin yang mungkin dia sudah beberapa hari nggak makan kan gitu kan ya. Kemudian kita kasih satu bungkus tok misalnya nasi seperti itulah, tentunya apa? Ini tidak memenuhi kaidah atau makna daripada it'amu miskin seperti itu ya. Jazakumullah khair. Baik, Ustaz. Kemudian seperti FKM, ini mungkin pertanyaan terakhir. Iya. Bolehkah fidyah yang awalnya itu tentang makanan pokok ataupun makanan siap saji diganti dengan uang, Ustaz? Ganti dengan uang, iya. Ya tadi ini kita kembali ke pendapatnya para ulama ya. Jadi kalau tadi dari makanan pokok itu dari yang kita makan, kemudian para ulama boleh menggantinya dengan membayarnya dengan makanan pokok, berarti kan dia kan satu mud tadi ya, satu mud dari makanan pokok. Berarti tadi kan kalau di Indonesia adalah 1,5 kilo, itu standar ya, standar yang sudah ditetapkan oleh MUI dan oleh Kementerian Agama. Walaupun tadi saya katakan minimal hari ini 1/4 ya, karena satu mud itu para ulama mengatakan apa, 1/4-nya satu sok ya. Berarti kan tadi 0,75 kilogram ya. 0, itu kalau kemudian dibayarkan, karena begini ya, jadi pendapat membayar uang atau tidak dengan uang itu memang menjadi ikhtilaf. Itu pendapatnya Hanifiyah kalau di zakatul fitri ya. Lah adapun di fidyah itu tidak ada ketentuan sebenarnya. Ya tidak ada ketentuan harus dengan makanan pokok atau dia dipakai uang, itu tidak ada ketentuan yang sebagaimana ketentuan yang lebih kuat kalau di zakatul fitri ya. Karena kok zakat fitri itu kan para ulama mengatakan yang paling afdol itu adalah dengan makanan pokok yang ia makan. Walaupun ada ulama di antaranya Hanafiyah yang membolehkan membayarnya dalam bentuk uang, tapi pendapat ini dianggap pendapat yang marju lah, pendapat yang lemah, walaupun itu diperbolehkan kan gitu kan. Lah adapun adapun di fidyah ini tidak sampai penekanannya sebagaimana di zakatul fitri, sehingga boleh membayar fidyah itu dalam bentuk uang ya. Misalnya kita kalikan aja lah ya, kalau misalnya tadi 0,75 kilogram beras itu misalnya ya, kalau 1 kilo itu misalnya 1 kilo beras itu misalnya 10.000 misalnya, kalau sesuai dengan standar kita berarti kan per harinya itu kan sekitar 7.500 misalnya, 7.500 lah. Kemudian kita genapkanlah dengan dia lauknya misalnya 2.500 tuh bisa membeli telur satu misalnya gitu kan ya. Nah, sudah berarti standarnya berarti berapa? Per harinya adalah 10.000 misalnya, dikalikan 30 hari, berarti itu adalah 300.000 seperti itu ya. Atau mungkin lebih dari itu ya silahkan ya. Jadi kalau dibentukkan dalam bentuk uang tadi ini ya, standarnya kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala tidak hanya pada sesuatu yang, karena kalimat it'am itu makan itu berarti ya sesuatu yang bisa dimakan, tidak hanya sekedar makanan pokoknya saja gitu kan ya. Artinya tadi ada lauknya sebagainya. Jadi ya tadi standar seperti itu. Jadi kalau kemudian tadi diwujudkan dalam bentuk uang kalau di Indonesia kan kemungkinan besar saya melihat kenapa 1,5 kilogram itu mungkin standarnya adalah untuk lauknya sekalian, mungkin seperti itu ya. Sehingga kalau kemudian berarti berarti kan standarnya Indonesia per harinya itu berarti 15.000 rupiah per harinya. Berarti kan 10.000 itu adalah
berasnya gitu ya, sedangkan 5.000 itu adalah untuk lauknya, sehingga terpenuhilah makna ungkapan it'amu miskin. Sehingga kalau 15.000 kalikan 30 hari berarti 450.000 rupiah, maka itu diperbolehkan dan itu sudah sesuai dengan standar syar'i yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Baik, sahabat FKM, itu tadi mungkin pembahasan seputar zakat fitrah dan fidyah. Semoga mampu membuka kembali wawasan kita yang mungkin awalnya salah kaprah yang kita pahami. Kemudian dari diskusi hari ini mampu memberikan efek baik kepada kita semuanya. Amin. Mungkin yang terakhir Ustaz, kami meminta untuk closing statement terkait dengan zakat fitrah dan fidyah ini sebelum kita tutup Ustaz. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin ketahuilah bahwa zakat fitrah ini tidak ada kait disyaratkan dengan berpuasa. Ini pertama ya. Artinya begini. Artinya orang yang tidak berpuasa pun di bulan Ramadan dia juga punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Jadi jangan berpikir aku ora puasa berarti ora fitrah. Ini keliru karena zakat fitrah itu kewajiban lain di luar saum Ramadan. Jadi kalau ada orang yang enggak berpuasa, tukang mendem terus misalnya ya, dia enggak berpuasa, apakah dia wajib dia membayar zakat fitrah? Karena kewajiban membayar zakat fitrah tidak dikaitkan dengan berpuasa. Karena anak bayi pun yang baru lahir sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri dia punya kewajiban untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Ini yang pertama. Sehingga yang nggak berpuasa, apakah karena udzur atau tidak karena udzur, Anda juga punya kewajiban untuk membayar. Berarti kalau Anda nggak bayar zakat fitrah, berarti dosa besar Anda dua, dosa Anda tidak berpuasa dan dosa Anda tidak membayar zakat fitrah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan kepada para amil para panitia zakat fitrah, betul-betul laksanakan amanah yang sudah Allah berikan kepada Anda atau yang sudah dipercayakan oleh kaum muslimin untuk membagikan zakat fitrahnya, maka laksanakan, maka jangan kemudian kita berikan zakat fitrah itu kepada mereka yang bukan mustahiknya, sehingga betul-betul zakat fitrah itu sampai kepada orang-orang yang berhak menerima. Tujuannya apa? Supaya mereka di bulan Ramadan itu kenyang, supaya mereka di bulan Ramadan di hari Idul Fitri itu mereka dikayakan dengan zakatul fitri tersebut, sehingga dia di Idul Fitri juga sama-sama bisa merayakan hari raya Idul Fitri sebagaimana kita. Dia juga bisa berbahagia sebagaimana kita. Jangan sampai kemudian zakatul fitri ini tidak tepat sasarannya, sehingga akhirnya justru mereka di hari Idul Fitri malah meminta-minta di jalan sebagainya. Sehingga ini penting. Sehingga kemudian juga kepada para muzaki, kalau Anda menemukan panitia zakat yang menyimpang, ini perlu diluruskan, perlu diberikan teguran ya. Kalau nggak mau ditegurkan, kalau nggak mau diluruskan bagaimana? Sudah, muzaki datang sendiri kepada mustahik, langsung sampaikan ini zakat saya. Kenapa nggak dititipkan di panitia? Panitianya nggak syar'i misalnya, panitianya ini penting untuk. Kenapa? Ini berkaitan dengan keabsahan daripada zakatul fitri kita ya, zakatul fitri. Dan tadi sudah saya katakan, hari ini jumlah kadar zakat fitri yang sudah disepakati oleh para ulama itu berdasarkan sok itu adalah 3 kg beras ya, 3 kg. Jadi bukan lagi 2,5 kilo ya. Nah, tapi sekitar 2,75 kg ya. Nah, kalau kita sempurnakan jadi 3 kg beras seperti ini. Kemudian bagi ibu-ibu yang hamil, bagi ibu-ibu yang menyusui ya, Anda berdasarkan pendapat jumhur para ulama, berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu kewajibannya hanyalah mengqadha saum Ramadan saja, tanpa ada kewajiban membayar fidyah. Jadi jangan kita ingin mengambil yang kecuali kalau memang Anda sudah nggak mungkin
kuat untuk puasa Ramadan, nah silahkan kemudian Anda membayar apa? Fidyah. Tapi kalau Anda punya kemampuan untuk melaksanakan puasa Ramadan di luar Ramadan, maka apa? Kewajiban Anda untuk mengqadha Ramadan saja tanpa ada kewajiban membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon kepada Allah, kami beristighfar, kami kembalikan kepada pembawa acara. Fadhal. Ya. Jazakumullah Ustaz Tangwazar. Ya. Sahabat seiman, pemirsa KMTV rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi sekelumit kita berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering berseliweran di masyarakat. Semoga dengan adanya diskusi ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali diajukan dan ini setiap tahun diulang-ulang. Nah, insya Allah dengan diskusi ini mampu menjawab semuanya dan insya Allah dari KMTV akan berusaha istiqomah untuk menghadirkan diskusi-diskusi interaktif seperti ini. Kami minta doanya untuk para pemirsa semuanya, semoga mampu terrealisasikan. Kami cukupkan untuk diskusi pada hari ini. Jazakumullah, kembali kepada Ustaz Tangwazar. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin 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 ya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,